Oke, hello rich people. Nah, jadi hari ini kita akan kembali lagi Financial Talks dengan gue. Nah, hari ini gue pengen bahas suatu topik yang lumayan banget dalam artian ini tuh seru buat gue pribadi bahkan. Jadi kita pengen bahas apakah lo itu, kalau lo invest juga, apakah lo investor atau spekulator. Tapi kalau memang ternyata lo itu udah atau belum pun invest, ini akan sangat berguna banget buat jalan ke depannya ketika lo investasi. Nah, jadi seperti itu, sebelum kita mulai, gue pengen kasih pesan yang ngebantu banget Indonesia juga. Nah, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman itu beneran pemodal atau teman-teman itu investor, teman-teman pasti punya kartu ini. Itu tuh pemerintah wajibin banget untuk kita tuh punya, teman-teman. Karena kalau kita punya, itu bukti bahwa kita rela kita bantuin Indonesia untuk tumbuh. Nah, ini contoh, ini kartunya gua. Kalau tadi itu kan iklan langsung dari Bursa Efek, kalau ini punya gua sendiri. Nah, teman-teman mesti tahu nih, bahwa sebenarnya kartu ini tuh tanda bahwa lu niat bantuin Indonesia. Nah, dan menurut statistik teman-teman, pemodal asing itu masih jauh lebih banyak banget daripada pemodal domestik. Dalam artian masa kekayaan yang begitu besar, perusahaan-perusahaan yang begitu megah, itu masa dipegang sama orang asing semua, dan kita sebagai masyarakat Indonesia malah bukan kita yang pegang. Seperti teman-teman lihat di data ini, teman-teman, ini mengkhawatirkan loh. Walaupun setiap tahun itu tumbuh, tapi kita masih di bawah 50%, teman-teman. Yuk, kalau bisa tahun 2020 ini kita kalahin asing dan kita jadikan Indonesia itu milik kita lagi. Nah, teman-teman, gue pengen banget kita tuh sama-sama mengerti. Kita bahas kembali ke topiknya setelah teman-teman nanti jangan lupa daftar ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu lagi dalam dunia investasi atau lagi mau terjun, itu ada dua macam orang, teman-teman, yaitu investor ataupun spekulator. Bukan berarti ketika teman-teman punya ataupun beli sebuah saham, itu artinya teman-teman adalah investor. No. Kenapa? Karena menurut buku ini, bukunya Benjamin Graham, ini adalah buku kesukaan Warren Buffett dan dia udah baca berulang-ulang. Bahkan dia mengakui Benjamin Graham nulisnya sebagai gurunya sendiri, teman-teman. Nah, dia bilang seperti ini, buku ini, si Benjamin Graham. Dia bilang bahwa investor itu adalah apapun semua tindakannya yang bukan spekulator. Nah, sedangkan si spekulator itu tindakannya jadi apa dong? Kalau investor itu. Nah, spekulator itu tindakannya simple banget, teman-teman. Spekulator itu tindakannya basically adalah berusaha untuk dapetin income ataupun gain daripada apa yang dia invest tanpa mikirin modalnya. Jadi dalam artian modalnya bisa aja loss, modalnya bisa jadi hilang, modalnya bisa kepotong berapa, dan dia mengharapkan gain atau penghasilan atau kenaikan harga yang nggak masuk akal juga, yang nggak ada bukti secara fondasi, teman-teman. Nah, jadi yang gue pengen tekan di sini adalah kalau teman-teman pengen jadi sebuah investor atau seorang investor yang profesional, teman-teman, bukan sebuah yang kalau gue mau barang atau kalau teman-teman pengen jadi investor yang profesional, teman-teman itu mesti pertama punya teknik, yaitu menjaga modalnya, teman-teman. Rule pertamanya Warren Buffett adalah do not lose money, dan rule number 2-nya adalah remember rule number 1. Intinya apapun yang terjadi, capital gain itu penting, tapi lebih penting lagi adalah preserving the capital. Jadi kenaikan itu berarti dan penting, tapi terlebih penting adalah kita ngejaga modalnya kita dulu. Nah, dalam artian ini, teman-teman, kalau teman-teman berhasil lakukan itu semua, teman-teman adalah seorang investor. Karena spekulator itu banyak banget ya, mereka bahkan nggak memperhatikan modal mereka itu bisa hilang. Contoh, ketika mereka beli sebuah saham atau perusahaan, mereka belum tentu tahu tuh sebenarnya isi company-nya apa, jualnya apa, dan kira-kira harga wajarnya berapa. Jadi, yang terjadi ketika mereka beli, itu bisa aja waktu turunnya parah karena mereka beli kemahalan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi intinya, gue bisa katakan bahwa layaknya kayak perumpamaan ini ya, kalau investor sejati itu, kalau misalnya saham dilambangin sebagai kandang sapi, dia tahu sapinya udah makan apa, dan sapinya itu umur berapa, terus kira-kira sapinya itu lagi sakit apa enggak, dia tahu semua itu. Jadi ketika harganya turun ataupun naik, dia tahu maksimal kehilangan dia berapa, dan keuntungan yang wajar dia dapat berapa. Tapi kalau spekulator, itu seperti cuma ngeliat buntutnya doang. Jadi selama buntutnya masih gerak-gerak, naik turun, dia pikir dia bisa nikmatin sampai penghasilan yang nggak terbatas. Padahal bisa aja turun banget ketika ternyata sapinya itu sakit. Nah, jadi teman-teman, pastikan lo teman-teman itu jadi investor dan bukan spekulator. Karena dulu gue pribadi juga seorang spekulator, dan efeknya itu parah banget, teman-teman. Bener-bener kayak bisa kekurangan jauh, dalam artian apapun yang gue masukin bisa turun banyak banget, dan ujungnya malah hilang doang, teman-teman. Tetapi ketika gue benar-benar lakukan sebagai investor, gue menjadi bahwa income itu jelas dan bisa didapat. Hanya saja kita mesti perhatikan sampai ke titik penjagaan modalnya, teman-teman, dan mendapatkan keuntungan yang masih realistis.
Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, teman-teman bisa baca bukunya, dan juga jangan lupa daftarin diri jadi pemodal di Indonesia. Kita bantu Indonesia lebih hebat, dan juga kita bantu kalian agar kita menang daripada atas orang asing. Oke teman-teman, seperti biasa, jangan lupa tulis komen di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan apapun, atau teman-teman setuju buat teman-teman jadi investor, dan pastikan teman-teman juga boleh komen kalau teman-teman bahkan udah punya kartu akses. Nah, teman-teman seperti biasa juga, jangan lupa like, karena itu bantu ini semua bisa lebih banyak dilihat orang. Dan jangan lupa juga dislike kalau teman-teman gak setuju, dan tulis di bawah kenapa. Dan jangan lupa subscribe kalau suka konten-konten seperti ini. Keep grinding, rich people. Thank you.